Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ramadhani Putri, NPM 2010 3160 201183. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi, RPM 2010 3160 20 1224, kelas RA5, mata kuliah akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Wiranata Saputra, NPM 2010 3160 201306. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang bank ataupun tentang perbankan untuk pelajaran pengantar akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang perbankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpangan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Aktivitas bank. Menurut Kasmir, sebagai lembaga keuangan, aktivitas bank sehari-hari tidak akan lepas dari bidang keuangan. Aktivitas pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah himpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Aktivitas perbankan yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit atau lending. 3. Fungsi-fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan dan sebagai finansial intermediary. Fungsi bank terdiri dari 1. Agent of trust, jasa dengan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana masyarakat. 2. Agent of development, jasa untuk membangun. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. 3. Agent of service, jasa pelayanan. Di samping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan dan yang lain kepada masyarakat secara umum. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan tadi, yaitu ini terbagi jenis bank. Jenis bank menurut Kasmir itu terbagi atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkredit rakyat atau BPR. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun secara syariah. Dan sementara bank pengkreditan rakyat itu adalah bank yang dilaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa. Lalu lintas pembayarannya, artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Sumber-sumber dana bank, menurut Kasmir ada itu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Artinya dia modal setoran yang para pemegang sahamnya, pencairannya secara sendiri dan mandiri. Yang kedua itu dana yang berasal dari masyarakat luas. Itu seperti simpanan giro, simpangan tabungan, simpangan deposito. Dan juga di sini ada yang nomor 3, yaitu tentang dana yang bersumber dari lembaga lain. Artinya sumber dana yang dari ini pihak ketiga. Gitu. Namun jika bank mengalami kesulitan, maka pencairan sumber dana tersebut, nama yang kedua di atas tadi,
diperoleh dari dana sumber lain, antara lain yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua itu pinjaman antar bank, yaitu cold money. Yang ketiga itu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang terakhir mungkin ya surat-surat berharga, yaitu pasar uang atau SPBU. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik yang perusahaan keuangan maupun non keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Namun tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, atau giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan saving deposit merupakan jenis simpanan yang populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Jenis-jenis tabungan. Menurut Kasmir 2014 ayat 71, dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah yang pertama tabungan pembangunan nasional atau Tabanas, adalah tabungan yang diselenggarakan oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang prinsipnya bersifat bebas, tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah yang tabung atau jumlah penarikannya. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu Tabanan umum, Tabanas pemuda, yang ketiga Tabanas pelajar, yang keempat Tabanas pramuka. Untuk kedua, Taska atau tabungan asuransi berjangka, yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Dengan kata lain, penabung Taska secara otomatis dimasukkan dalam asuransi dan ahli warisnya berhak menerima apabila tertanggung meninggal meskipun jumlah asuransinya tabungan belum terpenuhi. Yang ketiga, jenis tabungan lainnya, yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska. Tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI. Hal-hal yang dapat diatur oleh bank penyelenggara sesuai dengan ketentuan BI. Tabungan dibuat menarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Jenis-jenisnya adalah bank penyelenggara, persyaratan penabung, jumlah setoran, pengambilan tabungan. Yang terakhir ada bunga dan insentif. Untuk yang terakhir itu penutupan tabungan. Syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh, nasabah yang sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama kurang lebih 3 bulan. Baik, selanjutnya. Dalam pembahasan tentang perbankan itu ada sangat berkaitan dan pengaruh tentang berapa besarnya penabung dan berapa pembahasan hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu pertumbuhan terhadap profitabilitas tentang bank tersebut itu berpengaruh sekali tentang berapa banyak penabung dan pengkreditan tersebut. Dalam hal ini pengaruh pertumbuhan tabungan dan kredit terhadap profitable pada lembaga pengkreditan desa dan desa ataupun perkotaan itu sangat menunjang dalam perbankan tersebut. Kemudian perbankan harus selalu berkembang adalah untuk tolak ukur untuk pertumbuhan orang pembangunan dapat juga menunjang pembangunan. Artinya kita harus memberi banyak support kepada baik itu bank umum maupun bank pengkreditan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.